Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar tentang kata bilangan atau numeralia. Yang kedua, kata keterangan atau adverbia. Yang ketiga, kata tugas. Dan yang keempat, kata ganti atau pronomina. Kata bilangan atau numeralia. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang definisi dan jenis-jenis kata bilangan. Apakah numeralia itu? Numeralia atau kata bilangan adalah kelompok kata yang berkaitan dengan semua jenis bilangan, baik untuk menunjukkan jumlah maupun urutan. Numeralia merupakan kategori kata yang berhubungan dengan kuantitas. Ada 3 jenis numeralia. Yang pertama, ada numeralia pokok. Yang kedua, numeralia pecahan. Dan yang ketiga, numeralia tingkat. Numeralia pokok. Ada 5 numeralia pokok yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, numeralia tentu. Numeralia tentu merupakan kata bilangan yang merujuk pada bilangan pokok seperti 0, 1, 2, 3, 100, dan seterusnya. Yang kedua, numeralia tak tentu. Numeralia tak tentu merupakan kata bilangan yang menyatakan jumlah tetapi tidak secara eksplisit. Misalnya, banyak siswa, beberapa ekor burung, sedikit harapan, dan bermacam-macam tanaman. Banyak, beberapa, sedikit, dan bermacam-macam merupakan numeralia tak tentu. Yang ketiga, numeralia kelompok. Numeralia kelompok merupakan kata bilangan yang menyatakan pengelompokan atau kisaran jumlah sesuatu. Contohnya, kedua bangunan itu dan ke-9 anaknya. Yang keempat, numeralia distributif. Numeralia distributif merupakan kata bilangan yang menunjukkan cara pengelompokan. Misalnya, ambil satu-satu dan jangan setengah-setengah. Yang kelima, numeralia serapan terikat. Numeralia serapan terikat merupakan kata serapan dari bahasa Jawa kuno yang penggunaannya bersifat terikat. Contohnya, dwi warna atau 2 warna, catur wulan atau 4 bulan, dan Pancasila atau 5 sila. Numeralia pecahan dan tingkat. Numeralia pecahan merupakan kata bilangan yang menyatakan hasil bagi dari sebuah bilangan pokok. Contohnya, setengah, 3/4, dan 1/4. Sedangkan numeralia tingkat adalah kata bilangan yang menyatakan tempat suatu benda dalam deretan. Kata bilangan ini kebanyakan digunakan untuk menyatakan urutan, biasanya berawalan ke kecuali numeralia pertama. Contohnya, peringkat pertama, hari ketiga, dan langkah kedua. Kata keterangan atau adverbia. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang definisi dan jenis-jenis adverbia. Apakah adverbia itu? Adverbia adalah kategori kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata, frasa, maupun kalimat. Ada 2 jenis adverbia berdasarkan letaknya. Yang pertama, adverbia dalam bentukan frasa, dan yang kedua, adverbia dalam bentukan kalimat. Adverbia dalam bentukan frasa berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata benda, kata kerja, kata sifat, kata bilangan, maupun frasa preposisional. Adverbia ini memiliki ciri khusus, yaitu bentuknya melekat atau terikat dengan kata atau frasa yang diterangkan. Sedangkan adverbia dalam bentukan kalimat berfungsi untuk memberikan keterangan pada kalimat. Adverbia bentuk ini memiliki ciri khusus, yaitu dapat berpindah-pindah tempat di dalam satu kalimat. Ciri-ciri adverbia dalam bentuk frasa. Yang pertama, distribusi posisi. Pada adverbia dalam bentuk frasa, distribusi posisinya dapat terletak di belakang atau di depan kata yang diterangkan. Contohnya, sedang makan dan cantik sekali. Adverbia sedang terletak tepat di depan kata makan, sedangkan adverbia sekali terletak tepat di belakang kata cantik. Yang kedua, bentuknya relatif terikat dengan kata yang diterangkan dan tidak dapat berpindah tempat. Contohnya, sedang makan tidak dapat dibalik menjadi makan sedang. Yang ketiga, adverbia dalam bentukan frasa tidak mendukung fungsi sintaksis secara mandiri. Artinya posisinya sesuai dengan kata yang diterangkan, bergabung dalam subjek, predikat, objek, pelengkap, atau keterangan. Contohnya, Jenny sedang makan. Jenny adalah subjek, sedang makan adalah predikat. Sedang menjadi satu dengan makan di dalam predikat. Yang keempat, dampak dari adverbia dalam bentukan frasa jika dihilangkan tidak mengganggu struktur kalimat. Lihat contoh pada nomor 3, Jenny sedang makan. Ketika kata sedang dihilangkan menjadi Jenny makan, strukturnya tidak berubah, yakni tetap subjek dan predikat. Makna adverbia dalam bentuk frasa. Berikut ada beberapa makna pada adverbia dalam bentuk frasa. Yang pertama, makna negatif. Adverbia ini memiliki makna menegatifkan. Wujudnya berupa kata ingkar seperti tidak, tidaklah, bukan, bukanlah. Contohnya, tidak nakal, bukan penyakit. Tidak untuk kata kerja dan kata sifat, bukan untuk kata benda. Yang kedua, makna pembatas.
adverbia ini memiliki makna membatasi seperti hanya, saja, sekadar, sebatas. Contohnya, sebatas teman, santai saja, hanya dia yang mampu menemaniku. Yang ketiga, makna waktu. Adverbia ini menunjukkan kewaktuan seperti belum, akan, sudah, lagi, telah, baru, dan lain-lain. Contohnya, belum tiba, akan datang, dan sudah bertemu. Yang keempat, makna modalitas. Adverbia ini digunakan untuk menunjukkan sikap pembicara terkait hal yang diucapkan, seperti ingin, harus, mari, boleh, bisa jadi, dan lain-lain. Contohnya, harus lulus, boleh menolak. Yang kelima, makna pelarangan. Adverbia ini berfungsi untuk memberikan larangan. Kata yang digunakan adalah jangan. Contohnya, jangan ceroboh dan jangan menangis. Yang keenam, makna kualitas. Adverbia ini digunakan sebagai kata penguat dalam kata sifat. Misalnya, paling, lebih, sangat, sekali, cukup, dan terlalu. Contohnya, paling pandai, lebih kuat, dan terlalu jauh. Yang ketujuh, makna kuantitas. Adverbia ini digunakan untuk menunjukkan frekuensi, misalnya sering dan jarang. Contohnya, jarang pulang dan sering terlambat. Ciri-ciri adverbia dalam bentuk kalimat. Yang pertama, distribusi posisi adverbia dalam bentuk kalimat dapat berada di depan, di tengah, maupun di belakang kalimat. Yang kedua, bentuknya relatif bebas, artinya dapat berpindah posisi tanpa mengubah makna kalimat. Yang ketiga, adverbia dalam bentuk kalimat mendukung fungsi keterangan secara mandiri. Artinya, adverbia ini memiliki slot tersendiri di dalam kalimat, tidak bergabung dengan subjek, predikat, objek, ataupun pelengkap. Yang keempat, jika dihilangkan, dampak dari adverbia ini tidak mengubah struktur dasar kalimat. Contohnya, sekarang saya belajar di rumah. Sekarang adalah keterangan, saya adalah subjek, belajar adalah predikat, di rumah adalah keterangan. Struktur dasar kalimat ini adalah subjek dan predikat, saya belajar. Kata sekarang yang berupa adverbia atau menjadi keterangan dalam kalimat, posisinya dapat berubah di tengah ataupun di belakang. Saya sekarang belajar di rumah. Saya belajar di rumah sekarang. Begitupun juga ketika kata sekarang dihilangkan, saya belajar di rumah. Struktur dasarnya subjek dan predikat tidak berubah. Makna adverbia dalam bentuk kalimat. Berikut adalah beberapa makna pada adverbia dalam bentuk kalimat. Yang pertama, makna waktu. Adverbia ini digunakan untuk menunjukkan waktu, seperti sekarang, nanti, dulu. Contohnya, sekarang mereka tidak di sini. Bangunan ini nanti akan dijual. Yang kedua, makna kuantitas. Adverbia ini digunakan untuk menunjukkan makna kuantitas, diantaranya adalah sesekali, kadang-kadang, sering. Contohnya, kadang-kadang ia pergi ke pantai. Sesekali dia menemaniku. Yang ketiga, makna cara. Adverbia ini menunjukkan makna cara, diantaranya diam-diam, mula-mula, dan tiba-tiba. Contohnya, diam-diam Rizky menyukai Anya. Tiba-tiba Agni terbangun dari tidurnya. Yang keempat, makna modalitas. Adverbia ini digunakan untuk menunjukkan sikap pembicara terkait hal yang diucapkan, seperti sebaiknya, selayaknya, mungkin, barangkali, seharusnya, pasti, menurut saya, sesungguhnya, sayang, dan lain-lain. Contohnya, menurut saya kita harus lebih banyak belajar. Sebaiknya obat itu perlu diuji klinis lebih lanjut. Yang kelima, makna harapan. Adverbia yang menunjukkan makna harapan diantaranya adalah semoga dan mudah-mudahan. Contohnya, semoga cepat sembuh dan mudah-mudahan semuanya lancar. Kata tugas. Pada bagian ini kita akan belajar tentang definisi dan jenis-jenis kata tugas. Apakah kata tugas itu? Kata tugas adalah kategori kata yang berfungsi untuk merangkaikan kata atau bagian-bagian dari kalimat. Kata tugas tidak memiliki makna leksikal atau makna kamus, tetapi memiliki makna gramatikal. Artinya, kata ini menjadi memiliki makna ketika sudah diletakkan di dalam kalimat. Ada 5 jenis kata tugas. Yang pertama, preposisi. Yang kedua, konjungsi. Yang ketiga, artikula. Yang keempat, interjeksi. Dan yang kelima, partikel penegas. Kata tugas yang pertama adalah preposisi. Apakah preposisi itu? Preposisi dapat dimaknai sebagai kata depan. Ada beberapa jenis preposisi, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, preposisi untuk menandai tempat, seperti di, ke, dari, dan dalam. Yang kedua, preposisi untuk menandai waktu, contohnya pada, sampai, dan selama. Yang ketiga, preposisi untuk menandai tujuan, contohnya ke, kepada, dan terhadap. Yang keempat, preposisi untuk menandai pelaku, contohnya
oleh. Yang kelima, preposisi untuk menandai cara atau alat, contohnya dengan, berkat, dan tanpa. Yang keenam, preposisi untuk menandai perbandingan, contohnya daripada. Yang ketujuh, preposisi untuk menandai tujuan, contohnya untuk, buat, dan guna. Yang kedelapan, preposisi untuk menandai hal, contohnya tentang dan mengenai. Yang kesembilan, preposisi untuk menandai pengecualian, contohnya kecuali. Yang kesepuluh, preposisi untuk menandai penyertaan, contohnya beserta dan dengan. Yang kesebelas, preposisi untuk menandai distributif, contohnya tiap-tiap, setiap, dan per. Kata tugas yang kedua adalah konjungsi. Apakah konjungsi itu? Konjungsi adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan antar klausa dalam satu kalimat ataupun untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain. Konjungsi terbagi menjadi dua, yaitu konjungsi intrakalimat dan konjungsi antar kalimat. Konjungsi intrakalimat dibagi lagi menjadi dua, yaitu konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi intrakalimat. Konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan klausa-klausa di dalam satu kalimat. Konjungsi ini terbagi menjadi konjungsi koordinatif dan konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan konjungsi yang digunakan untuk kalimat majemuk setara karena konjungsi ini digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang sederajat atau setara. Contohnya, yang pertama, untuk penambahan, konjungsi yang digunakan adalah dan, serta, tidak hanya tetapi juga, dan bukan hanya melainkan juga. Yang kedua, konjungsi yang digunakan untuk pertentangan diantaranya adalah tapi, tetapi, namun, dan sedangkan. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk pemilihan diantaranya adalah atau dan ataupun. Yang keempat, konjungsi yang digunakan untuk waktu yaitu lalu, kemudian, dan lantas. Sedangkan konjungsi subordinatif adalah kata hubung yang digunakan untuk menghubungkan dua komponen yang tidak setara atau bertingkat. Nah, ini digunakan untuk kalimat majemuk bertingkat. Untuk menyatakan sebab, konjungsi yang digunakan adalah karena. Untuk menyatakan akibat, konjungsi yang digunakan adalah sehingga. Untuk menyatakan tujuan, konjungsi yang digunakan adalah untuk, agar, supaya. Untuk menunjukkan cara atau alat, konjungsi yang digunakan adalah dengan. Untuk menunjukkan waktu, konjungsi yang digunakan adalah ketika, saat, sejak, sebelum, dan setelah. Untuk menyatakan syarat, konjungsi yang digunakan adalah seandainya, jika, apabila. Untuk menyatakan perbandingan, konjungsi yang digunakan adalah bagai dan seperti. Untuk menyatakan pertentangan, konjungsi yang digunakan adalah padahal. Untuk menyatakan penjelas, konjungsi yang digunakan adalah bahwa. Untuk menyatakan atributif, konjungsi yang digunakan adalah yang. Untuk menyatakan posesif, konjungsi yang digunakan adalah meskipun, walaupun, biarpun, dan hendaripun. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi yang digunakan untuk menghubungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain diantaranya adalah sebagai berikut. Untuk menyatakan pertentangan, konjungsi yang digunakan adalah biarpun demikian, sekalipun demikian, dan akan tetapi. Untuk menyatakan urutan, konjungsi yang digunakan adalah setelah itu, sesudah itu, selanjutnya, dan sebelum itu. Untuk menyatakan kebalikan, konjungsi yang digunakan adalah sebaliknya. Untuk menyatakan konsekuensi, konjungsi yang digunakan adalah dengan demikian. Untuk menyatakan akibat, konjungsi yang digunakan adalah oleh karena itu. Kata tugas yang ketiga adalah artikula. Apakah artikula itu? Artikula sering disebut sebagai kata sandang. Kata ini berfungsi untuk menyatakan gelar, membatasi nomina, dan menominakan kata lain. Artikula dibagi menjadi dua. Yang pertama, artikula yang menyatakan gelar. Artikula ini biasanya berhubungan dengan keturunan atau martabat seseorang. Misalnya, Raden, Raden Ayu, Raden Roro, Sang, Sri Atmaduka, dan Hang. Yang kedua, artikula yang membatasi dan menegaskan nomina atau kata benda dan menominakan atau membedakan kata lain. Misalnya, Sang pada Sang Raja, Si pada Si Hitam, dan Yang pada Yang Terhormat. Kata tugas yang keempat adalah interjeksi. Apakah interjeksi itu? Interjeksi bisa disebut sebagai kata seru. Interjeksi merupakan kata yang digunakan untuk mengungkapkan perasaan. Beberapa interjeksi yang ada dalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. Untuk mengungkapkan rasa kagum, kita dapat menggunakan aboy, wah, dan wow. Untuk mengungkapkan rasa heran, kita dapat menggunakan astaga dan hah. Untuk mengungkapkan rasa jijik, kita bisa menggunakan jika, ide. Untuk mengungkapkan kesakitan, kita dapat menggunakan aduh dan ampun. Serta untuk mengungkapkan ajakan, kita dapat menggunakan ayo dan mari. Kata tugas yang kelima adalah partikel penegas. Apakah partikel penegas itu? Partikel penegas adalah partikel yang digunakan untuk menegaskan kata.
Partikel ini tidak mengalami perubahan bentuk dan mirip seperti akhirat, yakni selalu melekatkan dirinya di belakang kata yang ditegaskan. Contoh partikel penegas adalah lah, tah, ta, nya, dan pun. Kata ganti atau pronomina. Pada bagian ini, kita akan belajar tentang definisi dan jenis-jenis kata ganti. Apakah kata ganti itu? Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk mengganti kata yang diacu. Misalnya, nomina guru dapat diganti dengan dia, ia, dan beliau. Berdasarkan acuannya, pronomina dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, ada pronomina persona. Yang kedua, ada pronomina penunjuk. Yang ketiga, ada pronomina penanya. Yang keempat, ada pronomina pemilikan. Dan yang kelima, ada pronomina penghubung. Pronomina persona atau kata ganti orang. Kata ganti orang dibagi menjadi tiga, yaitu kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama digunakan untuk mengacu pada pembicara atau penulis. Kata ganti ini meliputi kata ganti orang pertama tunggal dan kata ganti orang pertama jamak. Kata ganti orang pertama tunggal, misalnya aku dan saya. Kata ganti orang pertama jamak, misalnya kami dan kita. Kata ganti orang kedua merupakan kata ganti yang digunakan untuk mengacu pada orang yang diajak berbicara ataupun pembaca. Kata ganti orang kedua ini ada kata ganti orang kedua tunggal dan orang kedua jamak. Kata ganti orang kedua tunggal misalnya kamu, Anda, dan kau. Kata ganti orang kedua jamak misalnya kalian. Kata ganti orang ketiga. Kata ganti ini digunakan untuk mengacu pada orang di luar pembicaraan. Ada kata ganti orang ketiga tunggal dan kata ganti orang ketiga jamak. Kata ganti orang ketiga tunggal misalnya dia, ia, dan beliau. Kata ganti orang ketiga jamak misalnya mereka. Pronomina penunjuk. Pronomina penunjuk dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pronomina penunjuk untuk membatasi dan menggantikan benda. Misalnya, ini, inilah, itu, dan itulah. Yang kedua, pronomina penunjuk untuk menggantikan tempat. Contohnya, di sini, di situ, dan di sana. Yang ketiga, pronomina penunjuk untuk mengacu pada cara. Contohnya, begini atau beginilah, begitu atau begitulah. Pronomina penanya. Pronomina penanya sama dengan kata tanya. Untuk menanyakan benda, kita dapat menggunakan apa. Untuk menanyakan orang, kita dapat menggunakan siapa. Untuk menanyakan tempat dan tujuan, kita dapat menggunakan di mana dan kemana. Untuk menanyakan alasan atau sebab, kita dapat menggunakan mengapa atau kenapa. Untuk menanyakan jumlah, kita dapat menggunakan berapa, dan untuk menanyakan waktu, kita dapat menggunakan kapan. Pronomina pemilikan. Pronomina pemilikan digunakan untuk menunjukkan kepunyaan. Untuk menunjukkan kepunyaan orang pertama, dapat menggunakan ku. Contohnya, bukuku, pensilku, dan alisku. Untuk menunjukkan kepunyaan orang kedua, dapat menggunakan mu. Contohnya, bukumu, rambutmu, dan matamu. Untuk menunjukkan kepunyaan orang ketiga, dapat menggunakannya. Contohnya, kakinya, alisnya, dan senyumnya. Pronomina penghubung. Pronomina penghubung merupakan kata ganti yang berfungsi sebagai penghubung dan digunakan untuk menggantikan kata yang mendahuluinya. Kata ganti yang digunakan adalah yang dan tempat. Contoh, kebun cengkeh yang luas itu adalah miliknya. Kantor kami berhadapan dengan sebuah hotel yang pengunjungnya selalu ramai. Selekta, tempat kami pertama bertemu, berada di Kota Batu. Kampung 3D, tempat wisatawan di Kota Malang untuk melihat berbagai gambar 3D.